Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita bersama-sama merayakan hari raya kenaikan Tuhan, di mana Yesus naik ke surga. Kenaikan Yesus merupakan sebuah tanda bahwasanya misinya untuk hadir secara tubuh, fisik di dunia ini sudah selesai. Dan bahwasanya naiknya Yesus ke surga menandakan sejarah gereja dimulai. Bahwasanya karya pewartaan para rasul dimulai. Kita mendengar dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus memberikan mandat, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Inilah kata-kata terakhir Yesus kepada para rasul, yang mana merupakan sebuah perintah dan juga sebuah sabda yang harus mereka lakukan. Saudara-saudariku yang terkasih, kenaikan Tuhan ini, kenaikan Yesus ke surga, itu kita bisa lihat dalam beberapa hal. Yang pertama, kenaikan Yesus ke surga merupakan selesainya karya Yesus di dunia yang oleh wafat dan kebangkitannya kembali kepada Bapa dalam hakikat kealahannya. Dalam hakikatnya yang demikian, Yesus menjalankan peran sebagai penguasa agung di mana segala sesuatu ada di bawah kaki Kristus dan Kristus merupakan kepala segala sesuatu, termaksud kepala jemaat yang adalah tubuhnya. Kemudian yang kedua, kenaikan Yesus ke surga merupakan momen ilahi yang menetapkan pemberian mandat misi dari Yesus kepada para murid. Kisah para rasul sebagaimana yang terdapat dalam bacaan yang pertama mengisahkan bahwa pada saat kenaikan Yesus ke surga, Yesus melimpahkan atau menyerahkan tugas kepada para rasul untuk menjalankan misi sampai ke ujung bumi. Dan untuk menjalankan misi itu, para rasul atau para murid akan dilengkapi dan dituntun oleh Roh Kudus yang turun ke atas mereka. Kepada para murid Yesus mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Maka kisah para rasul dalam bacaan yang pertama mengisahkan dua hal yang penting. Yang pertama mengenai janji tentang turunnya Roh Kudus, dan yang kedua merupakan pemberian mandat misi kepada para rasul. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil Matius, Yesus menjelaskan misi yang harus diemban oleh para rasul, yakni jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Maka misi sampai ke ujung bumi merupakan sebuah perintah Yesus kepada para murid dan kepada kita juga, dan juga kepada banyak orang yang percaya akan Yesus, memahami pengajaran Yesus dan menjadikan banyak orang menjadi muridnya lewat baptisan. Maka kenaikan Yesus ke surga merupakan sebuah warta tentang kemuliaan Allah yang jaya bersama Bapa di surga, dan anugerah Roh Kudus yang dijanjikannya serta perutusan kita semua menjadi pewarta kabar keselamatan bagi dunia. Kenaikan Yesus itu mengajak kita supaya kita dapat memahami bahwa Dia masih bersama dengan kita dengan cara yang berbeda. Mungkin Ia hadir bukan dalam bentuk jasmani, tetapi dalam rupa Roh Kudus yang dijanjikan dan diutus olehnya. Maka kenaikannya ke surga merupakan awal sebuah dari misi dan realisasi janjinya, bahwasanya pewartaan dan sejarah gereja dimulai. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua adalah murid-murid Kristus yang percaya dan juga berbahagia karena Yesus telah naik ke surga. Kenaikannya merupakan sebuah tanda bahwasanya kealahannya sungguh benar-benar Allah, dan tugasnya sebagai seorang manusia di dunia adalah sungguh kemanusiaan yang hadir bersama dengan kita.
Maka kenaikan Yesus ke surga membawa sebuah kebahagiaan dan juga sebuah perutusan, di mana kita semua diajak untuk menjadi saksinya, untuk mewartakan kabar sukacita tersebut. Bahwasanya kesaksian akan Kristus yang bangkit dan Kristus yang naik ke surga. Itu merupakan sebuah kabar gembira bagi kita semua. Bahwasanya ketika kita mengalami dalam perjalanan hidup kita masalah, mengalami kesesakan, mengalami kegalauan, mengalami penderitaan dan kekecewaan, kita punya pegangan yang namanya iman akan Kristus. Dan iman akan Kristus itu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Dan kehadiran kita dalam perayaan Ekaristi bukanlah sebuah formalitas, tetapi sebuah pemenuhan kebutuhan akan kehadiran Kristus sendiri yang nyata. Kalau para rasul merasakan kehadiran Yesus itu lewat kehadirannya secara fisik, kini Yesus pun masih sama, hadir bersama-sama dengan kita, tetapi secara nyata terutama lewat perayaan Ekaristi, di mana kita menerima tubuh dan darahnya, di mana Yesus benar-benar hadir saat ini bersama-sama dengan kita yang merayakan perayaan Misa. Dan kita diajak untuk dapat mewartakan kabar sukacita kepada semua orang akan Kristus itu. Semoga karena kita merayakan bersama-sama lewat sukacita kenaikan Tuhan, kita pun boleh membagikan kepada semua orang rasa sukacita dan juga kebahagiaan akan iman yang kita miliki dan relasi yang intim dengan Kristus yang menjadi saksi bahwasanya Kristus hadir di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati kita semua.